Hai, selamat datang di channel tentang alur cerita film. Biar aku semakin giat, tolong subscribe, like, sama komen ya. Kalau ada kekurangan biar channel ini makin maju, yuk tanpa berlama-lama kita mulai. Kisah ini dimulai di sebuah sudut kota Seoul, Korea Selatan. Di sana, tersembunyi di bawah tanah, terdapat rumah kecil nan pengap tempat tinggal keluarga Kim, sebuah keluarga miskin yang terdiri dari 4 orang. Ki-taek sang ayah, Jong-suk sang ibu, dan 2 anak mereka, Ki-woo dan Ki-jung. Mereka hidup dalam kondisi serba kekurangan. Cahaya matahari nyaris tak menyentuh rumah semi basement mereka, dan satu-satunya tempat mereka bisa mendapatkan sinyal wifi adalah di pojok toilet yang tinggi. Mereka melipat kotak pizza untuk mengisi hari-hari mereka dan bertahan hidup. Namun meskipun hidup mereka keras, ada satu hal yang membuat keluarga Kim istimewa. Mereka pintar, licik, dan sangat kompak. Hingga suatu hari, datang kesempatan emas. Min Hyuk, teman kuliah Ki-woo, datang berkunjung dan menawarkan sebuah pekerjaan. Ia akan pergi ke luar negeri dan ingin Ki-woo menggantikannya menjadi guru bahasa Inggris untuk seorang gadis kaya bernama Dahye. Ki-woo awalnya ragu karena ia belum punya ijazah. Tapi Min Hyuk meyakinkannya, asal tampil percaya diri, orang kaya takkan mengecek detail kecil. Dengan bantuan adiknya, Ki-jung yang mahir desain, mereka membuat ijazah palsu, dan Ki-woo pun melangkah ke dunia baru. Ia tiba di rumah keluarga Park, keluarga konglomerat yang tinggal di rumah megah rancangan arsitek terkenal. Di sana, ia bertemu Nyonya Park, ibu rumah tangga yang manja dan lugu, serta putrinya Dahye, yang langsung menunjukkan ketertarikan romantis pada Ki-woo. Dengan penuh percaya diri, Ki-woo, yang kini memakai nama Kevin, mulai mengajar dan memenangkan hati sang majikan. Tapi Ki-woo tidak berhenti di situ melihat betapa mudahnya ia masuk ke dunia orang kaya. Ia pun membuka jalan bagi adiknya. Ia menyarankan agar Dasong, anak laki-laki keluarga Park, mengikuti terapi seni. Maka masuklah Ki-jung sebagai Jessica, guru seni profesional yang konon lulusan sekolah seni di Chicago. Jessica berhasil menipu Nyonya Park dengan meyakinkan. Dan kini 2 dari 4 keluarga Kim telah masuk ke rumah keluarga Park. Selanjutnya, giliran sopir pribadi keluarga Park yang jadi target. Jessica membuat skenario di mana ia meninggalkan celana dalam di dalam mobil sang sopir. Dan Nyonya Park pun segera memecat sopirnya karena dianggap tak bermoral. Dengan mulus, posisi itu diisi oleh Ki-taek, ayah mereka, yang kini menjadi sopir pribadi Tuan Park, seorang pria pekerja keras namun dingin. Tinggal satu lagi, pembantu rumah tangga. Ini lebih sulit, karena Moon Gwang, pembantu lama keluarga Park, sudah mengabdi sejak rumah itu dibangun. Tapi keluarga Kim menemukan celah. Mereka memanfaatkan alergi persik Moon Gwang dan merekayasa bahwa ia menderita TBC.
Dengan kepanikan yang meyakinkan, mereka membuat Nyonya Park memecat Moon Gwang. Dan akhirnya, masuklah sang ibu, Chong Suk, sebagai pembantu rumah tangga baru. Kini, seluruh anggota keluarga Kim bekerja di rumah keluarga Park, tanpa satupun dari keluarga Park menyadari bahwa para pegawai mereka itu satu keluarga. Mereka menikmati gaya hidup mewah, makan makanan enak, bersantai di sofa empuk, dan menikmati AC yang sejuk. Tapi kehidupan palsu ini tak bertahan lama. Suatu hari, keluarga Park memutuskan pergi berkemah saat hujan lebat, dan rumah mereka pun kosong. Keluarga Kim, yang merasa aman, menguasai rumah dan berpesta di ruang tamu. Mereka minum-minum, makan sepuasnya, dan membayangkan masa depan yang cerah. Namun malam itu, sebuah ketukan pintu mengubah segalanya. Ternyata, Moon Gwang, pembantu lama, kembali. Ia memohon untuk masuk dengan alasan ketinggalan sesuatu di ruang bawah tanah. Dengan curiga, Chong Suk membiarkannya masuk. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit. Di balik rak di dapur bawah tanah, ternyata ada sebuah bunker rahasia, ruang persembunyian yang dulunya dibuat oleh pemilik rumah sebelumnya. Dan di dalamnya, Moon Gwang selama ini menyembunyikan suaminya, Geun Sae, yang bersembunyi dari utang piutang. Keluarga Kim kaget bukan main. Tapi saat mereka berusaha menyembunyikan situasi, Moon Gwang tak sengaja merekam mereka dan mengancam akan membongkar identitas mereka kepada keluarga Park. Kini, dua kelompok parasit saling bersaing mempertahankan rahasia masing-masing. Pertarungan kecil berubah jadi kekacauan. Mereka berkelahi, menjatuhkan satu sama lain. Dan pada saat itulah, keluarga Park tiba-tiba pulang lebih awal karena hujan membatalkan acara kemah mereka. Dalam kepanikan, keluarga Kim menyembunyikan diri, sementara Moon Gwang dan suaminya dikurung kembali ke dalam bunker. Malam itu, Kita Ek, yang sembunyi di bawah meja kopi ruang tamu, mendengar dengan jelas bagaimana Tuan Park merendahkannya, mencibir bau khas orang miskin, yang katanya tidak bisa disembunyikan. Keluarga Kim kembali ke rumah semi basement mereka yang kebanjiran karena hujan. Semua barang mereka rusak, dan mereka tidur di tempat penampungan. Namun keesokan harinya, mereka tetap datang bekerja dengan senyum di wajah, karena keluarga Park mengadakan pesta ulang tahun dadakan untuk Dasong. Sementara para tamu berpakaian rapi dan menikmati barbecue, Geun Sae berhasil melarikan diri dari bunker. Ia menyerang dengan pisau, membunuh Ki Jung di hadapan banyak orang. Dalam kepanikan, semua orang berlarian. Tuan Park, yang hanya peduli pada kunci mobilnya, menunjukkan jijik ketika ia mencium bau tubuh Geun Sae. Bau yang sama seperti yang ia bicarakan malam sebelumnya. Dan saat itulah Kita Ek, yang menyaksikan semuanya dengan amarah dan keputusasaan, tiba-tiba menusuk Tuan Park dan melarikan diri. Ia menghilang tanpa jejak. Film berakhir dengan Ki Woo yang selamat meski sempat koma akibat cedera kepala. Ia dan ibunya kembali ke kehidupan miskin mereka. Namun dalam surat yang ia tulis, ia bermimpi suatu hari nanti akan menjadi kaya dan membeli rumah itu, agar bisa menyelamatkan ayahnya, yang kini bersembunyi di ruang bawah tanah rumah tersebut.